kita akan belajar tentang trigonometri, yang akan dibahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Pernahkah kalian melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki? Atau mengukur ketinggian sebuah gedung? Aktivitas pengukuran tersebut hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, menggunakan trigonometri berarti melakukan perhitungan yang berkaitan dengan sudut. Nah, di dalam trigonometri nanti, kita akan menemukan beberapa istilah. Di antaranya, ada sinus yang akan ditulis dengan sin alfa. Alfa yang di dalam kurung ini adalah simbol sebuah sudut di dalam segitiga. Alfa bisa juga diganti dengan beta, theta, atau simbol apapun yang menyimbolkan sebuah sudut di dalam segitiga. Selanjutnya, ada kosinus yang ditulis dengan cos alfa. Ada tangan yang akan ditulis dengan tan alfa. Ada kosekan yang akan ditulis dengan CSC alfa atau kosek alfa. Ada sekan yang akan ditulis dengan sek alfa. Ada kotangan yang akan ditulis dengan kot alfa. Sudut istimewa. Apa saja sih sudut istimewa itu? Di sini akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Di tabel ini terdapat sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menentukan dengan teliti panjang sisi sebuah segitiga siku-siku dan besar sudut salah satu segitiga siku-siku secara mandiri dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan dengan teliti nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku jika satu nilai perbandingan trigonometri yang lainnya diketahui secara mandiri dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menghitung dengan teliti nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa secara mandiri dengan benar. Uraian materi. Jika kalian perhatikan lingkungan sekitar kita, banyak benda atau bangunan memiliki sudut atau pojok tertentu. Bentuk-bentuk sudut dari benda di alam terbentuk dengan sendirinya, seperti sudut dahan dengan ranting, lekukan batuan, dan sebagainya. Bentuk sudut ada yang sengaja dirancang, seperti penggaris berbentuk segitiga, sudut antara dua ruas jalan yang saling bersilangan, sudut yang terbentuk antara jarum pendek dan jarum panjang dari sebuah jam dinding, serta bentuk permukaan buku. Model atap rumah biasanya dibuat dengan sudut atau pojok sesuai kebutuhan. Titik sudut sebuah buku biasanya tegak lurus, sedangkan atap rumah sudutnya lebih kecil. Ilmu ukur sudut dipelajari secara khusus dalam trigonometri yang mengkaji hubungan antara sisi dan sudut dalam suatu segitiga, dan sifat-sifat serta aplikasinya dalam berbagai bidang seperti penaksiran tinggi bangunan atau pohon, jarak mendatar puncak gunung terhadap lembahnya, dan sebagainya. Pada peradaban kehidupan kita, kajian mengenai trigonometri sudah tercermin dari berbagai ikon kehidupan mereka. Misalnya, para arsitekturnya sudah menerapkan kesetimbangan bangunan pada rumah adat yang mereka ciptakan. Sebagai contoh, rumah adat Dayak. Rumah adat tersebut berdiri kokoh sebagai hasil hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang sisinya. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-siku di C. Panjang sisi di hadapan sudut A adalah A1-an, panjang sisi di hadapan sudut B adalah B1-an, dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C1-an. Di mana kalau hurufnya huruf kapital, dia menandakan sudut, sementara kalau hurufnya bukan kapital atau huruf kecil itu menandakan sisi. Pada gambar, diketahui sudut BAC sama dengan alfa, sisi BC sama dengan A disebut sisi di depan sudut alfa, sisi AC sama dengan B disebut sisi di samping sudut alfa, dan sisi AB sama dengan C disebut sisi miring atau hipotenusa. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC tersebut, dapat ditentukan perbandingan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama mencari sinus alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi miring atau A per C.
Kosinus alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa per sisi miring atau B per C. Tangen alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa atau A per B. Kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi di depan sudut alfa atau C per A. Sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi di samping sudut alfa atau C per B. Kotangen alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa per sisi di depan sudut alfa atau B per A. Nah, untuk lebih mudah dalam penghafalan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita misalkan depan kita singkat menjadi de, miring kita singkat menjadi mi, dan samping kita singkat menjadi sa. Jadi kalau untuk mencari sinus itu demir atau sinus sama dengan depan per miring. Nah kalau kosinus itu samir atau samping per miring. Sementara tangen itu desa atau depan per samping. Nah itu merupakan cara mudah supaya kalian lebih cepat untuk menghafal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk kosekan itu nilainya berbanding terbalik dengan sinus, sekan itu berbanding terbalik dengan kosinus, dan kotangen itu berbanding terbalik dengan tangen. Agar lebih paham mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ayo kita selesaikan contoh soal berikut. Contoh 1. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dengan panjang sisi A sama dengan akar 5 satuan, dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan A, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus menggambarkan segitiga siku-siku terlebih dahulu. Dari soal tersebut telah diketahui panjang sisi A sama dengan akar 5 satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Sudut BAC sama dengan A. Maka selanjutnya kita harus mencari nilai C terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 5 tambah 4 sama dengan akar 9. Hasil dari akar 9 sama dengan 3. Maka nilai C sama dengan 3. Jadi nilai perbandingan trigonometri sudut A adalah sin alpha sama dengan A per C sama dengan akar 5 per 3 sama dengan 1 per 3 akar 5. Cos alpha sama dengan B per C sama dengan 2 per 3. Tan alpha sama dengan A per B sama dengan akar 5 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 5. Kotangen alpha sama dengan B per A sama dengan 2 per akar 5 sama dengan 2 per 5 akar 5. Sekan alpha sama dengan C per B sama dengan 3 per 2. Kosekan alpha sama dengan C per A sama dengan 3 per akar 5 sama dengan 3 per 5 akar 5. Contoh 2. Diketahui cos sudut alpha sama dengan setengah dan alpha sudut lancip. Alpha lebih dari 0, alpha kurang dari 90 derajat. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alpha yang lain. Untuk menjawab soal tersebut, gambarkanlah segitiga siku-siku ABC, sehingga nilai perbandingan trigonometri cos sudut alpha sama dengan setengah. Nilai A dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. A sama dengan akar C pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan akar 3. Jadi,
Nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain adalah sin alfa sama dengan A per C sama dengan akar 3 per 2 sama dengan setengah akar 3. Tangen alfa sama dengan A per B sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Kotangan alfa sama dengan B per A sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Sekan alfa sama dengan C per B sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Kosekan alfa sama dengan C per A sama dengan 2 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3.